Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya begitu banyak nikmat yang hari ini kita terima, sehingga kita dapat bersua kembali dalam bulan Ramadan tahun ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita dengan penuh rasa cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tentu saja kita berharap nantinya kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan yang soleh. Dan salah satu amalan yang soleh adalah mendekatkan diri kepada majelis-majelis ilmu. Dan luar biasanya Masya Allah, hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersama dalam sebuah majelis ilmu, untuk memahami dengan ringkas bagaimana memupuk ukhuwah dan membangun solidaritas. Saudaraku yang berbahagia, yang insya Allah sedang menikmati indahnya Ramadan, ukhuwah dalam Islam secara lughah berasal dari kata akhu yang bermakna persaudaraan. Dalam Islam secara istilah, ukhuwah adalah ikatan hati dan jiwa yang didasari oleh persaudaraan, pertalian abadi, perhatian, rasa kasih dan sayang, dan rasa saling menghormati. Ini tentunya mencakup persaudaraan seiman yang disebut Islamiyah, sebangsa yang disebut Wataniyah, dan kemanusiaan yang disebut Basyariyah al-Insaniyah, untuk kemudian menciptakan persatuan, harmoni, dan tolong-menolong dalam kebaikan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat muslim, sebagai orang-orang yang mukmin, kita diperintahkan tidak hanya membangun ketaatan kepada Allah secara individu yang kemudian kita sebut hablum minallah, akan tetapi kita juga dianjurkan untuk menjaga harmonisasi di antara sesama manusia, khususnya orang-orang mukmin yang kita sebut dengan hablum minannas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menegaskan bahwa ikatan iman lebih kental daripada ikatan darah, bahwa ukhuwah Islamiyah adalah fondasi masyarakat yang damai dan sangat kuat, bahwa kita sebagai orang mukmin Allah pilih, Allah seru untuk menjadi agent of peace, agent perdamaian yang harus mendamaikan antara dua saudara kita yang sedang bertikai, yang harus menjadi suara-suara perdamaian yang akan mengangkat umat muslimin kepada panggung-panggung perdamaian yang ada di dunia ini. Sebuah pesan yang luar biasa yang diberikan Allah melalui Quran surat Al-Hujurat ayat 10 tadi. Saudaraku yang sedang menikmati indahnya Ramadan, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk memupuk ukhuwah dan membangun solidaritas. Dalam Islam ada 4 kunci dasar
untuk kita memahami bagaimana kita memupuk ukhuwah dan membangun solidaritas. Kunci yang pertama adalah ta'aruf yang bermakna saling mengenal dan tafahum yang bermakna saling memahami. Bagaimana kita bisa memahami seseorang, kita memahami orang lain tanpa kita mengenalnya lebih dulu. Dan bagaimana kita memahami kalau kita tidak memulai proses saling kenal mengenal. Maka kunci pertama ini akan dimulai dari kemampuan kita, kemauan kita untuk saling mengenal saudara-saudara kita yang lain. Dari sini kemudian akan tumbuh saling memahami. Dan ketika kita sudah saling memahami, maka akan tumbuh rasa empati, rasa saling sayang, rasa simpati antara kita dengan orang lain di sekitar kita. Kunci yang kedua adalah ta'awun atau saling tolong-menolong dalam kebaikan. Saudaraku, solidaritas terwujud ketika kita ringan tangan dalam membantu saudara kita yang kesulitan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan membangun persaudaraan adalah seperti satu tubuh. Ketika tubuh satu yang lain merasakan sakit, maka seluruh tubuh yang lain pun akan merasakan sakit. Hadis riwayat Muslim. Maka dengan begitu, maka konsep kasih sayang yang dibangun dalam ukhuwah akan terlaksana jika kita saling tolong-menolong dalam kebaikan. Saudaraku, ta'awun atau kebaikan, saling tolong-menolong dalam kebaikan ini berdiri dalam konsep wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan tolong-menolong dalam keburukan dan maksiat. Kunci yang ketiga adalah saling memaafkan dan menjaga lisan. Kita berusaha sekuat tenaga untuk menghindari mencela. Kita berusaha sekuat tenaga untuk tidak menggunjing orang lain. Kita berusaha tidak memanggil saudara kita dengan julukan yang buruk, dengan kata-kata yang kotor. Dan jika kita bertikai dengan saudara kita yang lain, maka usahakan jangan lebih dari 3 hari untuk mendiamkan saudara kita. Saudaraku yang insya Allah selalu diliputi cinta dan kasih sayang. Kunci yang keempat adalah saling berbagi atau dalam Islam kita sebut takaful. Kita mewujudkan solidaritas dengan berbagi harta dan tenaga. Kita membantu saudara-saudara kita yang lain yang dalam keadaan lemah dan kurang beruntung. Saudaraku yang dirahmati Allah, berbagi bukan saja ketika kita berada dalam posisi kelebihan harta. Tetapi jika sudah kita ikhlas untuk berbagi dan membantu saudara kita yang lain, maka jika punya kelebihan tenaga, kita bantu mereka yang lemah. Jika kita kelebihan tenaga, kita bantu mereka yang sedang sakit. Kita antar mereka ke rumah sakit. Wujudkan solidaritas dengan konsep saling berbagi yang dalam Islam begitu indah diatur. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ukhuwah yang kuat, kita merasakan manisnya iman. Kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan menciptakan lingkungan yang aman, damai, nyaman, selaras, dan produktif. Dengan ukhuwah, kita akan saling menumbuhkan, bukan menjatuhkan. Kita akan saling menguatkan, bukan melemahkan. Dan kita akan membangun fondasi masyarakat yang kuat yang akan bermuara pada kekuatan tatanan bangsa dan negara kita yang tercinta. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup, kita mengajak untuk kita semua kembali berintrospeksi diri. Kita bertanya kepada diri kita, sudahkah kita berbuat baik kepada tetangga kita? Sudahkah kita membantu saudara-saudara kita yang kesusahan? Sudahkah kita ikhlas memaafkan kesalahan orang lain kepada kita? Sudahkah kita turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain?
Dan sudahkah kita berempati terhadap kesusahan dan musibah yang dialami oleh saudara kita yang lain? Saudaraku yang sedang menikmati indahnya Ramadan, mari kita jadikan ukhuwah bukan hanya sekedar kata dan slogan semata, melainkan tindakan nyata dan yang akan kita bawa kepada keseharian kita sehari-hari. Dalam Islam, ukhuwah menjadi lambang persatuan dan kesatuan. Dalam Islam, ukhuwah menjadi simbol untuk mempersatukan orang-orang yang bertikai. Dan dalam Islam, ukhuwah adalah konsep dasar kehidupan yang aman, damai, tentram, dan abadi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian selamat menikmati manisnya hidangan Ramadan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merahmati kita, selalu menyayangi kita, dan memberi petunjuk kepada jalan kebenaran di dunia dan perjalanan kita di akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.